Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Meninggalkan dojo dan kembali ke dunia nyata dari jaringan jagat maya. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, suasana hati Luo Feng dan saudara-saudaranya sangat berat. Alam semesta yang brutal ini, Dewa Petir bisa membantu tetapi mengutuk. Luo Feng terdiam. Jangan repot-repot, tidak ada gunanya mengutuk. Hong menggelengkan kepalanya, di mana ada cahaya, akan ada kegelapan, dan dengan kekuatan dan level, akan ada persaingan. Bahkan di planet kecil seperti bumi, pembunuh, pelacur, pembohong, perampok, pejabat korup, penipu, jenis apa orang yang tidak kita miliki? Apalagi alam semesta yang luasnya tak tertandingi. Luasnya alam semesta hanya berarti orang-orang yang lebih brutal dan licik. Namun, ada lebih banyak lagi dengan cahaya di hati mereka, orang-orang yang mengejar impian mereka. Ini banyak sekali jenisnya, mencakup segalanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri dan melindungi komunitas kita di bumi. Hanya ketika kita menjadi orang yang kuat di alam semesta, kita akan memiliki kekuatan untuk benar-benar melakukan sesuatu. Untuk saat ini, jangan berpikir atau bertindak gegabah. Hong menggelengkan kepalanya. Luo Feng dan Dewa Petir mengangguk. Kapal terus terbang, setelah lebih dari 8 jam terbang, kapal akhirnya mencapai koordinat Dark Universe di dalam tata surya. Koordinat di sini benar-benar disamarkan oleh teknik ruang angkasa Yunmo Planet Master, maka kapal lain yang ingin datang ke sini hanya bisa datang melalui lubang cacing, dan terbang untuk jangka waktu yang lama sebelum bisa mencapai sini. Sementara Luo Feng dan kelompoknya dapat dengan mudah melakukan perjalanan alam semesta. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Perjalanan alam semesta, di dalam alam semesta yang gelap. Setelah kapal alam semesta berhenti, ia kemudian mulai terlibat dalam perjalanan alam semesta dan kembali ke tata surya aslinya. Waktu Cina tahun 2063, tanggal 16 November larut malam pukul 22:08, sebuah kapal alam semesta segitiga memasuki bumi, mendarat di benua Asia, Cina, langit kota yang Zhou markas besar kota Jianan. Hong dan Dewa Petir sudah dipulangkan lebih awal oleh Luo Feng ketika mereka tiba. Kota yang Zhou, halaman Westlake. Ayah. Ketika Luo Feng, mengenakan baju besi paduan dan sepatu bot perang tiba dengan budaknya Aogu di pintu masuk kastil, keluarganya telah menunggu setelah menerima berita sebelumnya, terutama dua putranya, Luo Hai dan Luo Ping, segera berteriak penuh semangat dan berlari. Langsung menuju Luo Feng. Haha, Ping Ping, Hai kecil. Luo Feng menatap keluarganya, senyum puas menyebar di wajahnya. Oh, wah, jauh lebih berat dari sebelumnya. Luo Feng memeluk kedua putranya dan tertawa bahagia. Ayah, baju besimu sangat keras. Ping Ping melambaikan tinjunya dan meninju, peng, mengetuk armor paduan Luo Feng. Kamu bahkan tidak berubah ketika kamu kembali. Susin berjalan ke arahnya, tersenyum, mengenakan gumpalan logam ini. Aku sudah terbiasa memakainya di luar, tidak sempat berganti pakaian. Luo Feng tersenyum. Armor paduan memang sudah dipakai terlalu lama. Sebenarnya, meskipun armor di luar keras dan kokoh, itu masih sangat nyaman di dalam. Tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan gaun tidur katun murni, namun seiring berjalannya waktu, seseorang secara alami akan terbiasa. Feng kecil, makan malam sudah siap, kami sudah menunggumu. Ibunya Gong Xinlan tersenyum. Ya, masakan ibu adalah yang terbaik. Luo Feng tersenyum, ayo ganti baju dan mandi dan kita akan segera makan. Berganti dari baju besi paduan dan sepatu botnya menjadi baju tidur yang nyaman, Luo Feng makan malam bersama keluarganya. Menghirup aroma rumah, melihat bulan bersama keluarga dan makan malam serta mengobrol dengan mereka. Setelah bepergian di alam semesta untuk waktu yang lama, seseorang memang akan merindukan perasaan ini. Berita kepulangan Luo Feng dan saudara-saudaranya sangat cepat diketahui oleh 5 negara besar. Pada sore ketiga dari kepulangannya, 5 negara besar mengirim 15 perwakilan ke rumah Luo Feng untuk membahas tentang migrasi alam semesta. Di dalam ruang rapat, Hong dan Dewa Petir juga bergegas. Acara utamanya adalah diskusi antara 15 perwakilan dan mereka bertiga. 15 perwakilan ini sudah bisa mewakili seluruh kekuatan dari 5 negara besar. Tuan Luo, kepengecutan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita semua sangat jelas bahwa ada banyak bahaya di alam semesta, namun, kita tidak bisa hanya menunggu sampai bahaya datang mengetuk pintu kita sebelum kita menghadapinya. Metode terbaik adalah berkomunikasi dan melakukan kontak dengan orang lain di alam semesta sesegera mungkin dan membuat persiapan. Seorang ketua wanita dari Partai Politik Uni Eropa berkata dengan serius. Ya, harap dipahami bahwa negara kita semua telah membuat banyak persiapan. Perdana Menteri Kulit Putih baru dari pihak Amerika mengawasi Luo Feng dan kelompoknya.
Perwakilan Cina, India, dan Rusia semua menatap Luo Feng dan saudara-saudaranya. Apapun yang bisa dikatakan telah dikatakan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bertukar pandang dan akhirnya, Luo Feng mengangguk. Ketiganya sudah membuat keputusan. Aku mengerti pikiranmu. Luo Feng melihat ke arah para pemimpin dari 5 negara besar. Saya akui, apapun yang Anda katakan sangat masuk akal. Jika Anda ingin bermigrasi ke alam semesta, itu mungkin. Luo Feng menekankan. Para pemimpin dari 5 negara besar hampir tidak bisa menahan kegembiraan di mata mereka. Namun, aku harus memperingatkan kalian semua. Poin pertama, mencapai planet kehidupan lain di alam semesta, saya akan memberikan para migran jaminan hidup paling dasar. Namun Anda harus memahami bahwa seseorang harus mencapai tingkat pelancong bintang sebelum mendapatkan hak untuk menjadi warga alam semesta. Karenanya, saat para migran ini meninggalkan planet yang saya kendalikan, saya tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Poin kedua, meninggalkan bumi sangat mudah, kembali sangat sulit. Kembali ke bumi dari planet kehidupan lain di alam semesta, hanya bepergian sendiri membutuhkan waktu 3 tahun. Poin ketiga, tentang informasi bumi, mereka harus merahasiakannya, tidak membocorkan apapun. Luo Feng menekankan, sebenarnya, tidak banyak informasi penting tentang bumi, satu-satunya hal yang penting adalah tentang binatang bertanduk emas itu. Namun penduduk bumi yang normal bahkan tidak tahu bahwa monster yang menelan adalah binatang bertanduk emas, dan para migran ini, Luo Feng pasti tidak akan mengizinkan mereka membawa gambar atau rekaman binatang bertanduk emas itu. Saat para migran meninggalkan bumi dan mencapai planet yang dikendalikan Luo Feng. Pertama, ada ras manusia lain di planet itu, semua orang normal, siapa yang tahu tentang monster yang menelan atau binatang bertanduk emas? Namun jika ada yang membocorkan informasi bumi dan mengkhianati manusia bumi, dia akan dieksekusi. Luo Feng menekankan, tidak masalah. Sepakat. Sepakat. Tuan Luo, sepertinya Anda tidak memerlukan 3 tahun untuk kembali dari alam semesta? Wanita Amerika itu bertanya sambil menatap mereka. Luo Feng mengerutkan alisnya dan menatapnya, tekanan mental tanpa bentuk itu menyebabkan dia mulai berkeringat deras dengan keringat dingin. Luo Feng berkata, gelombang pertama migran ini, adalah kontak pertama dari bumi ke alam semesta, saya tidak mau. Kecelakaan apapun, saat kecelakaan terjadi, maka kalian semua akan bersalah karena menyabotase manusia di bumi. Ingat 3 poin yang saya katakan, setuju dan saya akan setuju untuk migrasi. Jika Anda tidak setuju dengan mereka, maka Anda dapat bekerja keras dan membangun pesawat ruang angkasa Anda sendiri. Luo Feng berkata dengan dingin. Oh, maaf Mai Luo, aku hanya ingin tahu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kata wanita itu. Begitulah, para migran resmi akan berangkat dari bumi setengah tahun kemudian. Dalam setengah tahun ini, Anda semua harus memilih orang dengan bijak. Ingat, perjalanan kembali saja membutuhkan 3 tahun, kata Luo Feng. 15 perwakilan dari 5 negara besar pergi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tidak bisa menahannya. Ada poin bagus untuk ini, kita tidak bisa selalu mengambil semua beban bumi pada diri kita sendiri, kita harus membiarkan mereka keluar dan menangani masalah. Tanpa tekanan, tidak akan ada gerakan. Selalu di bawah perlindungan kita, manusia bumi. Secara alami akan berkembang lebih lambat, kata Hong. Benar. Luo Feng mengangguk, orang-orang ini tidak akan bisa membuat kekacauan bahkan jika mereka mau, terlebih lagi, membocorkan informasi tentang bumi akan membuat mereka menjadi pengkhianat bumi. Semua orang berasal dari bumi, jadi mereka tidak akan berani mengungkapkan apapun. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu akan tetap berada dalam kendali kita, bagaimanapun juga, wilayahku. Luo Feng saat ini memiliki lebih dari 100 planet sebagai wilayahnya. Namun, untuk para migran bumi, dia sebenarnya siap untuk secara khusus membeli beberapa planet lainnya. Bagi Luo Feng saat ini, membeli beberapa planet memang mudah. Setelah tinggal beberapa hari di bumi, Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan menuju ke Mars. Dia juga memesan kabin nutrisi melalui jaringan jagat maya. Tuan, Anda yakin ingin membeli kabin nutrisi kelas E? Kabin nutrisi ini, sebagai kabin kelas 3 tertinggi yang paling banyak untuk pemulihan dan evolusi seorang prajurit penguasa sektor. Juga, kabin evolusi yang mampu segera memproduksi seorang prajurit tingkat alam semesta. Namun, itu hanya akan membuat tubuh prajurit menjadi tingkat alam semesta. Terobosan lebih lanjut akan tergantung pada pemahamannya sendiri tentang domain Del, hanya mengandalkan kabin saja adalah sia-sia. Juga, mengandalkan kabin untuk terobosan dapat mengakibatkan fondasi seseorang tidak kokoh, tidak dapat mewujudkan domain, tentu saja tidak akan pernah bisa. Terobosan ke tingkat penguasa domain. Juga, biaya penggunaan untuk kabin nutrisi mengejutkan. 100 tahun penggunaan, menciptakan tingkat alam semesta, jumlah uang dapat digunakan untuk membeli lebih dari 100 budak tingkat alam semesta. Karenanya menggunakannya untuk berevolusi sama sekali tidak layak.
Fungsi terbaik dan paling banyak digunakan adalah untuk menyembuhkan tubuh penguasa sektor dan memulihkannya. Ini poin terbaik, itu kemampuan penyembuhan. Saya harus menekankan poin ini, jika Anda masih berpikir itu baik-baik saja, maka tanda tangani di bawah ini. Kabin nutrisi kelas E membutuhkan 86 miliar dolar alam semesta. Adapun cairan nutrisi yang Anda butuhkan, 1 ton membutuhkan 10 miliar dolar alam semesta. 1 ton cairan nutrisi benar-benar dapat menciptakan tingkat alam semesta, tentu saja, 10 miliar dolar alam semesta juga dapat membeli lebih dari 100 budak tingkat alam semesta. Oh, Anda membutuhkan 10 ton cairan nutrisi, mengerti? Ini kesepakatannya. Pertarungan penguasa sektor, ada banyak yang menimbulkan kerusakan langsung pada jiwa, beberapa pada tubuh di luar. Saat ini, mengandalkan kabin nutrisi untuk pulih adalah yang terbaik. Oleh karena itu kabin nutrisi sangat mahal. Itu memiliki efek sekunder, evolusi prajurit, dan untuk apa Luo Feng membelinya adalah untuk meningkatkan kecepatan evolusi tubuh manusianya sendiri. Adapun tidak dapat melakukan terobosan, dengan tubuh binatang bertanduk emas sebagai akarnya, Luo Feng, Anda tidak memiliki hambatan sama sekali, dan tidak ada masalah fondasi Anda tidak kokoh. Juga Anda punya uang, tentu saja membeli adalah pilihan terbaik. Kabin nutrisi kelas 3 ini menghasilkan kecepatan evolusi tercepat. Inilah yang dikatakan Babata kepada Luo Feng. Luo Feng mengambil kabin nutrisi dan menempatkan dirinya di Mars, memulai periode isolasi yang panjang di dalamnya. Ini karena tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng akan melakukan terobosan ke tingkat alam semesta, dan menerobos memiliki beberapa masalah yang sangat penting, tentu saja dia akan memilih Mars di mana tidak ada yang bisa mengganggunya untuk menerobos. Di dunia guntur, binatang bertanduk emas itu sudah menjadi bintang level 9. Untuk tingkat bintang 9 untuk terobosan ke tingkat alam semesta, dibutuhkan lebih dari 50 tahun, dan pengelompokan logam Luo Feng memiliki efisiensi maksimum 89 kali, maka dalam waktu sedikit lebih dari setengah tahun, itu sudah siap untuk terobosan. Dan Luo Feng berada pada titik waktu di mana ia baru saja akan melakukannya. Tata Surya, Mars. Ini adalah planet yang sangat kering, seperti gurun. Dan sekarang, sebuah pesawat ruang angkasa alam semesta berbentuk cakram hitam legam berada di dalam lubang yang dalam dengan diameter beberapa ratus meter. Pesawat ruang angkasa ini adalah salah satu pesawat ruang angkasa cadangan Luo Feng, yang sekarang menjadi markas Luo Feng selama tinggal sementara di Mars. Di dalam ruang istirahat raksasa pesawat ruang angkasa, sebuah kabin nutrisi persegi panjang berwarna biru tua tergeletak di dalamnya. Seluruh kabin nutrisi memiliki panjang 21,6 meter dan lebar 8,3 meter. Tubuh utamanya berwarna biru tua. Pada saat yang sama, pada permukaan logam ada banyak tanda bunga yang rumit dan beberapa kancing sederhana. Kabin nutrisi kelas E, kabin nutrisi kualitas tertinggi di semua ras manusia di alam semesta. Harganya saja mencapai 86 miliar dolar alam semesta, yang setara dengan 3 atau 4 galaksi yang agak sepi. Logam biru tua di permukaannya adalah logam kelas F8 yang sebanding dengan esens tembaga bibrida, esens bluestone, yang harganya sangat mahal. Tentu saja, senjata yang digunakan Luo Feng pecahan esensi tembaga bibrida, meskipun kecil, juga memiliki harga yang mencengangkan karena keahliannya. Itu berharga dalam ujungnya. Untuk membuat logam yang sangat keras seperti esensi tembaga bibrida menjadi sesuatu yang tajam, adalah tugas yang sangat sulit. Semakin tinggi grade suatu logam, semakin sulit untuk dikerjakan. Esensi tembaga bibrida adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi hanya dapat membuat tanda kecil setelah meninjunya. Saat itu, penguasa planet Yunmo memang banyak berkorban untuk membuat pesawat luar angkasanya berbentuk segitiga tajam. Inilah mengapa pesawat luar angkasa planet Yunmo begitu kuat. Karena permukaan esensi bluestone, bahkan makhluk abadi akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan kabin nutrisi ini. Di dalam kabin, seorang pemuda muda berambut hitam dengan tubuh telanjang yang pada dasarnya sempurna terbaring di dalam cairan nutrisi abu-abu gelap. Energi yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dengan cepat menyapu ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori di kulitnya. Energi yang mengandung kekuatan hidup segera memicu transformasi gen setelah sel-selnya menyerapnya. 1 ton cairan nutrisi dapat membeli lebih dari 100 budak tingkat alam semesta dan lebih dari 10.000 planet kehidupan. Rambutnya terus tumbuh lebih panjang, kulitnya menjadi lebih kristal, tulangnya menjadi lebih keras, ototnya menjadi lebih padat, penguat kemampuan bertarungnya meningkat. Matikan, Luo Feng memerintahkan AI di kabin nutrisi. Cici gelombang-gelombang. Cairan nutrisi terus berkurang dan menjadi kosong. Itu juga sangat kering. Gelombang panas bertekanan tinggi menyekat tubuh Luo Feng seperti handuk. Setelah itu, kabin nutrisi secara otomatis ditambahkan ke dalam air untuk membilas tubuh Luo Feng, dan akhirnya mengeringkannya lagi.
Luo Feng berdiri dan melompat keluar dari kabin nutrisi yang tingginya 3 meter. Pada saat yang sama, seragam perang merah tua yang dipasang secara otomatis di tubuhnya, dan sepatu bot perang di sekitar kakinya. Pak! Sepatu bot pertempurannya melangkah ke lantai paduan pesawat ruang angkasa. Kabin nutrisi ini, persis seperti yang Anda harapkan dari kabin nutrisi kelas E. Efeknya memang luar biasa. Mata Luo Feng bersinar saat dia melihat kabin nutrisi hijau tua di depannya. Tidak peduli seberapa efektifnya, tubuhmu harus mengejarnya. Setelah berbaring di kabin nutrisi selama hampir setengah bulan, kamu harus istirahat setidaknya setengah bulan sebelum bisa masuk lagi. Oh ya, Luo Feng, bagaimana kabar segel jiwa 10.000 pedang? Anda, suara acuh tak acuh bergema di seluruh pesawat ruang angkasa, itu adalah Aiba Bata yang hidup. Aku bisa mengusir 226 bilah segel jiwa secara bersamaan, kata Luo Feng. Tentu saja Luo Feng tidak akan bersantai di pelatihan segel jiwa 10.000 pedang. Karena satu-satunya cara untuk mengeluarkan Slave Seal adalah dengan menyelesaikan sebagian besar dari 10.000 Blade Soul Seal. Dan dengan melakukan itu, dia akhirnya akan membuat sedikit kemajuan di jalur segel jiwa. Terlalu lambat, perjalanan masih panjang sampai kamu bisa mengeluarkan 10.000 bilah segel jiwa, dan bahkan belum lagi menggabungkan 10.000 menjadi satu, teriak Babata keras. Aku mengerti, Luo Feng tersenyum. Setelah setengah bulan evolusi dan pelatihan kekuatan spiritual yang pahit, Luo Feng sangat lelah. Dia berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa alam semesta, terbang keluar dari lubang yang dalam, dan tiba di permukaan Mars. Kerikil merah yang dingin meluas ke cakrawala. Badai pasir yang menuju ke langit bisa terlihat di kejauhan. Luo Feng, yang benar-benar tertutup dalam set seragam pertempuran kontak awan, menatap tanah. Tiba-tiba, sebuah gambar raksasa dengan cepat mendekat dari badai pasir yang mengamuk di kejauhan. Ini adalah monster raksasa yang sebesar gunung. Tubuhnya ditutupi sisik hitam. Kedua tanduknya yang menembus ke arah langit ditutupi dengan ukiran emas. Leher dan punggungnya juga ditutupi ukiran emas. Binatang bertanduk emas di kejauhan meraung ke arah langit, matanya yang dingin memandang ke arah manusia Luo Feng di kejauhan. Luo Feng juga melihat ke arah binatang bertanduk emas di kejauhan. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat alam semesta, Luo Feng mengerutkan kening. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusianya dapat muncul di dunia luar pada saat yang sama, atau salah satu tubuh dapat muncul di dunia luar saja, atau tidak keduanya. Ketika kedua tubuh tidak berada di dunia luar, maka inti akan muncul di dunia luar. Apapun yang terjadi, inti harus di dunia luar, itu tidak bisa memasuki dunia batin. Adapun tubuh, apakah tubuh binatang bertanduk emas atau tubuh manusia, mereka dapat diperbaiki tidak peduli seberapa rusaknya mereka. Karena bagi Luo Feng, inti hidupnya adalah inti yang berisi jiwanya. Tentu saja, intinya adalah titik lemahnya. Luo Feng tidak akan berani meninggalkan intinya di luar, yang akan meminta kematian. Dalam pertempuran sebelumnya, satu-satunya alasan tubuh manusianya bersembunyi di dunia batin sementara binatang bertanduk emas muncul adalah karena Luo Feng tidak ingin siapapun menemukan hubungan antara tubuh manusianya dan binatang bertanduk emas. Sampai sekarang, karena sistem pertahanan telah dipasang di seluruh tata surya, dia pasti tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengetahui bahwa dia dan binatang bertanduk emas ada di Mars. Tingkat alam semesta, sudah waktunya untuk menerobos. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Semua jenis logam berharga muncul di tanah. Luo Feng kemudian berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia terbang menuju pesawat ruang angkasa alam semesta di kejauhan. Namun, tubuh binatang bertanduk emas yang seperti gunung tergeletak di tanah gurun. Ini diperpanjang cakar untuk menutupi tumpukan logam. Ruang melengkung, dan tumpukan logam menyusut dan kemudian menghilang di telapak tangan binatang bertanduk emas. Mars tetap tenang seperti biasanya. Itu memiliki dua makhluk hidup tambahan. Salah satunya adalah manusia yang bersembunyi di pesawat ruang angkasa, sementara yang lainnya adalah binatang luar angkasa yang tergeletak di tanah gurun. Waktu berlalu hari demi hari. Meskipun Luo Feng cemas, dia hanya bisa menunggu. Waktu di Tiongkok, 2063/12:26. Pada hari ini, di bawah permukaan gurun di Mars terdapat seekor binatang bertanduk emas. Suara tebal yang dipenuhi kegembiraan bergema di sekitar langit. Ledakan. Sebuah gambar manusia dengan cepat terbang keluar dari pesawat ruang angkasa dan melayang di udara. Dia melihat ke area di mana Golden Hornet Beast berbaring dan dipenuhi dengan kebahagiaan, dunia batin akhirnya menerobos. Di dalam dunia batin binatang bertanduk emas. Benua yang tertutup kabut emas sangat besar. Panjang dan lebarnya adalah 90 km. Namun, pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Kabut emas yang awalnya menyebar dengan gila-gilaan mengalir ke seluruh benua, yang menyebabkan benua emas dengan gila-gilaan menyerap kabut dan mengembang dengan gila-gilaan.
Panjang dan lebarnya terus bertambah, dan tingginya terus bertambah. Hal ini menyebabkan benua menjadi lebih tebal. Kabut emas menyusut secara dramatis. Sebagai imbalannya, benua emas berkembang terus-menerus. Sebuah ekspansi rahang menjatuhkan. Hanya dalam beberapa jam, benua ini berubah dari panjang dan lebar 90 km, menjadi panjang dan lebar 1000 km. Areanya diperluas sekitar 100 kali lipat. Pusat binatang bertanduk emas adalah intinya. Dan inti dari intinya adalah dunia batin. The Golden Hornet Beast menelan sejumlah besar logam untuk membuat dunia batin berkembang dan menjadi lebih sempurna. Hanya dengan memperluas dunia batinnya, binatang bertanduk emas dapat menerobos. Seperti yang sekarang, dari panjang dan lebar 90 km, itu menembus panjang dan lebar 1000 km dalam waktu yang sangat singkat. Dunia batinnya telah sepenuhnya berubah. RUMBUL gelombang-gelombang. Jauh di dalam gurun Mars, tanpa penindasan dunia batin, binatang bertanduk emas yang telah terjebak di puncak bintang tingkat 9 tahap akhirnya memulai transformasinya. Dengan lolongan yang sangat bersemangat, tubuh Golden Hornet Beast perlahan mulai mengembang. Tulang dan sisiknya menjadi semakin keras. Tanduk ketiga bahkan mulai muncul di dahinya. Ukiran emas seperti baju besi yang menutupi sebagian besar tubuhnya juga mulai mengeluarkan cahaya misterius, yang terus-menerus meresap ke dalam tubuh binatang bertanduk emas. Di dalam inti, di menara raksasa yang pada dasarnya menutupi seluruh ruang di sekitarnya, 9 bola api yang luar biasa panas mengikuti jejak aneh saat mereka mengorbit satu sama lain dan membentuk struktur alami yang tidak biasa. Ini adalah struktur fisik jiwa Luo Feng. Tanpa penindasan dari dunia batin, 9 bola api yang telah lama mencapai batasnya langsung mulai menyerap energi murni di dalam alam semesta. Saat mereka menyerap, 9 bola api mulai bergetar dan mengembang. RUMBUL. Dalam sekejap, semua energi di ruang angkasa di atas Mars telah diserap dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi yang menakutkan. Tingkat energi yang begitu mencengangkan menyebabkan 9 bintang mini berkembang pesat. Hanya dalam beberapa saat, area mereka diperluas 10 kali lipat. 9 bola api masih bergetar. Pada saat yang sama, bintang terbesar mencapai batasnya dalam ekspansi. Peng! Bintang terbesar meledak dengan ganas. Peng! 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 8 bintang mini lainnya meledak satu persatu. Setelah mereka melampaui batas mereka meledak, membentuk potongan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan nebula besar pun terbentuk. Setelah waktu yang lama, semuanya menjadi sunyi. Dalam inti, sejumlah besar nebula, debu bintang, gugus bintang, dan planet yang sangat kecil membentuk galaksi spiral raksasa. Bintang-bintang mini paling banyak ditemukan di pusat galaksi spiral raksasa ini, puluhan juta jumlahnya. Pada saat yang sama, seluruh galaksi spiral memiliki 8 lengan spiral. Namun, ada area hitam yang sangat kecil di dalam pusat padat galaksi spiral. Di sana, adalah lubang hitam pertama dari seluruh galaksi spiral. Lubang hitam mini ini perlahan menelan bintang dan debu antariksa di sekitarnya. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak dapat dijangkau, itu menghasilkan energi murni. Cici gelombang-gelombang. Kekuatan spiritual seperti kabut tampaknya muncul dari udara tipis seperti yang muncul di sekitar spiral raksasa, menyebabkan lapisan cahaya menutupi seluruh galaksi. Apa yang membentuk energi seperti kabut yang cerah dan misterius ini memang yang diandalkan oleh para pembaca roh tingkat alam semesta, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang sangat murni? Binatang bertanduk emas telah secara resmi melangkah ke tingkat alam semesta. Di Mars yang sunyi, jauh di bawah tanah. Wajah Luo Feng memerah karena kegembiraan, dengan cepat menembus ke bawah tanah, menerobos ke tingkat alam semesta. Itulah tanda nyata untuk menjadi pejuang yang benar-benar kuat, sebagai garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta, memasuki tingkat alam semesta, baru kemudian dapat Golden Hornet Beast benar-benar melepaskan potensi aslinya. Luo Feng menghilang sepenuhnya saat dia memasuki dunia internalnya. Meskipun tubuhnya telah menjadi jauh lebih besar, dengan panjang melebihi 1 km, dari ujung 3 tanduk, bagian kepala, leher, punggung terus-menerus, sayap, 4 cakar, ekor, semua ini memiliki ukiran emas pada sisik sejak kelahirannya. Dan sekarang mereka semua berkilauan. Domain emas melamun menelan seluruh lingkungan binatang bertanduk emas. Ini domain? Jiwa Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bentuk energi yang aneh itu. Ini hanya terjadi ketika ia baru saja menembus ke tingkat alam semesta, dengan bantuan ukiran dan energi alami, pembacaan roh, energi genetik, kemauan keras, tubuh fisik, semuanya secara alami tercapai. Keadaan luar biasa dan harmonis, semua energi mulai menyatu, dan energi emas yang dihasilkan dari itu benar-benar memengaruhi ruang di sekitarnya. Ini seperti yang dijelaskan dalam warisan garis keturunan. Binatang bertanduk emas, bahkan ketika makan atau tidur, dengan pertumbuhan alaminya,
masih akan secara alami mendapatkan domain, dan itu akan terus berevolusi, 1 lapis, 2 lapis hingga 9 lapis, dan akhirnya menerobos untuk memiliki energi dunianya sendiri, melangkah ke tingkat penguasa sektor. Bahkan sampai mencapai hukum asal emas asal alam semesta, mencapai puncak penguasa sektor. Memori warisan, memang, tidak kurang sama sekali. Itu terlalu surgawi. Kegembiraan Luo Feng melonjak. Perbedaan itu menjengkelkan. Manusia dibandingkan dengan binatang luar angkasa, yang paling elit dari garis keturunan, dan yang di atas mereka semua, binatang bertanduk emas, itu bahkan lebih menjengkelkan. Memiliki domain itu sulit. Seperti Hong dan Dewa Petir yang merupakan master seni bela diri atau master yoga, keduanya mengalami banyak hal selama periode Nirwana Agung sebelum akhirnya mampu menembus level seni bela diri dan yoga, mencapai puncak perpaduan harmonis, sebelum akhirnya mencapai domain mereka. Dan binatang bertanduk emas sebagai garis keturunan puncak dari alam semesta yang luas. Ditetapkan untuk mencapai hukum asal alam semesta dan menjadi puncak penguasa sektor hanya dari mencapai kedewasaan. Apa yang membuatmu puas? Apa yang membuatmu bersemangat? Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di tingkat pelancong bintang. Kamu hanya mencapainya setelah mencapai tingkat alam semesta dan kamu senang dan puas? Mengenai hukum, arena pertarungan Hangs dan Genji, Hangs bahkan mampu menyadari sedikit tentang hukum asal alam semesta. Juga, terakhir kali di dalam rumah jagal, kau dan Dewa Petir dikalahkan dengan mudah oleh seorang wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu hanya bintang level 1, dan dia sudah bisa merasakan hukumnya. Ada banyak jenius di antara umat manusia di alam semesta, apa yang kamu banggakan? Bakat bukan berarti prestasimu akan tinggi. Warisan diturunkan dari generasi ke generasi untuk binatang bertanduk emas, ada banyak dari mereka dalam sejarah. Namun pencapaian dan level mereka semuanya sangat berbeda. Beberapa binatang bertanduk emas hanya mengandalkan warisan mereka dan mencapai puncak penguasa sektor, menjalani masa hidup mereka dan sekarat. Binatang bertanduk emas lainnya, bergantung sepenuhnya pada bakat mereka dan menyia-nyiakan masa hidup mereka. Hanya melalui mengalami kemunduran, seseorang akan menyadari dan bekerja keras dan berlatih. Namun karena waktu yang terbuang sebelumnya terlalu lama, banyak yang tidak dapat menjadi makhluk abadi. Hanya sedikit binatang bertanduk emas yang menyadari cukup awal bahwa bakat hanyalah satu sisi saja, kerja keras juga penting. Hanya binatang bertanduk emas ini yang benar-benar akan melatih teknik seperti ruang absolut dan ruang 9 lapisan merobek ke tingkat tinggi, dan akhirnya melangkah ke tingkat abadi. Dan beberapa binatang tanduk emas yang abadi bahkan menciptakan teknik baru dan menjadi pahlawan seluruh ras. Puncak penguasa sektor, abadi, puncak mutlak bahkan di antara yang abadi? Kamu ingin menjadi yang mana? Jika kamu hanya ingin mencapai puncak penguasa sektor, maka mainkan saja setiap hari. Kembali ke Samudra Pasifik ketika kamu mempertaruhkan semuanya dan bertaruh untuk memiliki tubuh binatang bertanduk emas, itu sudah ditetapkan bagimu untuk menjadi puncak dari tuan sektor, itu sama sekali tidak sulit bagimu. Ingin menjadi abadi, maka kamu harus sangat bekerja keras. Pejuang mutlak bahkan di antara yang abadi, lebih kuat dari gurumu. Itu membutuhkan kerja keras, keganasan, pemahaman, semua elemen. Kamu pilih yang mana? Babata memarahi Luo Feng, membuatnya sadar dan terbangun. Apa yang dia katakan memang benar. Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di level pelancong bintang, saat itu dia dengan mudah dikalahkan oleh wanita berjubah putih, bintang level 1 yang sudah mengerti hukum. Dalam hal bakat, mungkin manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Namun jumlah ras manusia di alam semesta terlalu banyak, dengan jumlah seperti itu, ini berarti jumlah jenius dengan pemahaman luar biasa juga sangat tinggi. Bakat binatang bertanduk emas itu sendiri adalah surgawi. Aku harus membandingkan diriku dengan para jenius di antara ras manusia di alam semesta. Mata Luo Feng berbinar. Binatang bertanduk emas? Ada banyak generasi binatang bertanduk emas, aku ingin menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Luo Feng merasakan lonjakan ambisi, murid emas besar binatang itu berkilauan dengan cahaya keemasan, guru saya saat itu benar-benar berhasil memiliki tubuh pemuda Longke, saya benar-benar berhasil mendapatkan tubuh binatang bertanduk emas. Guru saya mengandalkan sendiri dan menciptakan teknik jejak jiwa. Saya memiliki teknik binatang bertanduk emas dan planet Yunmo, semua informasinya. Bakat, informasi, aku punya segalanya. Kemauan, aku juga memilikinya. Pemahaman, aku tidak terlalu buruk. Saya memiliki segalanya, maka poin paling dasar saya akan mencapai tingkat abadi pertama. Setelah itu, menjadi seorang pejuang mutlak di antara abadi. Lebih kuat dari bahkan abadi yang membunuh guru saya. Luo Feng melihat ke masa depan dengan antisipasi.
Golden Hornet Beast berbaring di bawah tanah di Mars, dengan seluruh tubuhnya tertutup sisik dan ukiran aneh di atasnya. Ini membuat Golden Hornet Beast yang telah tenang memancarkan riak energi yang aneh. Ini adalah semacam riak dari alam semesta yang luas. Namun, riak ini tampaknya ditutupi dan dikaburkan oleh lapisan dan lapisan kain kasa, membuatnya sangat sulit dan membosankan bagi Luo Feng untuk merasakannya sepenuhnya. Namun, ini saja membuat Babata sangat terkejut karena dalam keadaan normal, hanya setelah mencapai domain lapisan 8 atau 9, seseorang akan dapat merasakan riak-riak ini secara samar. Dan Luo Feng, yang hanya memiliki domain satu layar, sudah bisa merasakannya. Golden Hornet Beast bisa merasakan hukum asal di dunia internal, benua emas, riak asal alam semesta itu, tampaknya menjadi lebih jelas di dalam. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. 1 bulan demi 1. Di hari-hari kemudian, gelombang pertama migran bumi dari 5 negara besar berjumlah sekitar 80.000 orang. Luo Feng telah membeli sebuah planet yang disebut Bintang Pelangi Giok di dalam galaksi Kekaisaran Biru Perak, dan memiliki sekitar 100 juta penduduk asli. Batch pertama manusia bumi ini diatur untuk dikirim ke sana. Setelah semua pengaturan diselesaikan, Luo Feng membenamkan dirinya jauh ke dalam pelatihannya. Tubuh manusianya terfokus pada jejak 10.000 jiwa bilah, juga menghabiskan waktu dan energi untuk pesawat ulang-alik yang melonjak. Adapun binatang bertanduk emas, itu benar-benar tenggelam dalam domain dan hukum. Dalam sekejap, itu sudah tahun 2065. 2 tahun telah berlalu. Tahun Cina 2065, tanggal 25 Oktober tempat latihan Luo Feng di Mars. Dalam ruang kerja kapal alam semesta yang luas, kabin nutrisi hijau tua ditempatkan di sana. Tiba-tiba, pintu terbuka dan tubuh manusia telanjang penuh dengan rambut pendek hitam 3 inci, seorang pria. Luo Feng dengan cepat mengenakan lapisan baju besi dan sepatu bot dan terbang keluar dari kabin nutrisi. 2 tahun kerja, akhirnya melangkah ke level bintang 7. Luo Feng tersenyum, kabin nutrisi kelas E ini memang tidak buruk. Bagaimana pelatihanmu tentang teknik tata ruang? Suara Babata bergema di dalam kapal. Tidak ada kemajuan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, teknik tata ruang terlalu sulit, aku belum membuat kemajuan sama sekali. 2 tahun lalu di dunia dalam dunia, Luo Feng mulai mengerjakan 10.000 jejak jiwa bilah. Teknik ini termasuk teknik jejak jiwa planet Yumo seperti salah satu yang lebih mendasar, namun masih membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, hampir 2, bagi Luo Feng untuk membuat langkah besar dengannya. Melatih jejak jiwa 10.000 bilah membuat pelatihan jejak jiwa budak lebih mudah dicapai. Dan selama waktu ini, Babata telah melewati Luo Feng teknik lain, mengatakan ini, Luo Feng, meskipun gurumu tidak sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, dia masih membuat pencapaian besar dengan hukum ruang angkasa. Bahkan sampai bepergian melalui alam semesta yang gelap dan mampu menyelubungi mereka dan kamuflase. Ini, bahkan di antara yang abadi, hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Meskipun kamu memiliki binatang bertanduk emas, namun kamu hanya bisa merasakan hukum asal emas sekarang. Terlebih lagi, hukum ruang angkasa, pada awalnya adalah hukum tersulit di alam semesta untuk dirasakan dan dipahami, sama seperti hukum waktu, mereka adalah 2 hukum terdalam dan tersulit di alam semesta. Karena itu, saat ini Anda telah memiliki langkah kecil dalam jejak jiwa, jejak 10.000 jiwa bilah dan jejak jiwa budak telah berhasil. Anda bahkan memiliki domain sendiri. Anda hampir tidak dapat mulai merasakan teknik spasial, mulai dari yang paling sederhana, yang teknik spasial, langsung dari pintu masuk, setiap langkah akan membosankan dan sulit. Namun, kamu telah berlatih di ruang absolut Golden Hornet Beast, mungkin itu akan membuat kamu masuk ke teknik spasial ini lebih mudah. Bekerja keras. Hukum asal adalah jalan utama. Hukum asal emas, kamu bisa membiarkan Golden Hornet Beast berlatih. Teknik spasial akan menjadi pelatihan utamamu di masa depan. Babata dipenuhi dengan antisipasi sebelumnya, dia berpikir bahwa dengan bakat binatang bertanduk emas, itu akan lebih mudah. Namun sayang, setelah berbulan-bulan berlatih, tidak ada yang tercapai. Bahkan pintu masuk tidak tercapai, berbicara secara akurat, dia bahkan tidak pernah menyentuh pintu. Babata, teknik spasial ini, pintu masuknya sendiri sangat sulit, kata Luo Feng. Jangan berkecil hati, jika beberapa bulan tidak berhasil, maka perlu beberapa tahun. Jika beberapa tahun tidak, maka perlu beberapa dekade dan ratusan tahun. Luangkan waktu Anda. Babata tersenyum, mungkin saya terlalu menuntut, teknik spasial, biasanya hanya penguasa sektor yang akan lebih mudah dilatih. Namun semakin awal Anda berhasil, semakin kuat nanti. Dipahami. Luo Feng mengangguk. Benar, Luo Feng, tentara dari keluarga Nuolan San, menurut perhitungan waktu, akan mencapai dalam 10 hari ke depan. Keluarga Nuolan San? Luo Feng tersenyum, aku sudah menunggu mereka terlalu lama.
2 tahun 8 bulan yang lalu, mereka sudah tahu tentang keluarga Nuolansan yang melewati lubang cacing menuju bumi. Dengan begitu banyak waktu, Luo Feng telah membuat banyak persiapan. Penuh percaya diri, suara mengejek Babata bergema di dalam kapal alam semesta. Benar, Luo Feng, sudah waktunya kita kembali ke bumi. Tidak terburu-buru, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Binatang bertanduk emas saat ini sedang melatih Dewa Dunia, tidak bisa berhenti saat ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya akan mengambil kesempatan untuk berlatih sedikit di arena pertempuran rumah jagal. Sudah lama sejak aku pergi ke sana. Arena pertempuran rumah potong hewan? Tidak ada tantangan untukmu. Melawan level yang lebih tinggi, akan ada beberapa tantangan. Luo Feng tersenyum, duduk bersila dan menutup matanya. Kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, dalam salah satu arena pertempuran rumah jagal. Itu adalah gurun yang tak berujung. Di dalamnya berdiri 2 pria, salah satunya memiliki sisik hijau di wajahnya, 1 tanduk di dahinya dan dia memiliki 2 pisau pertempuran yang disilangkan di punggungnya. Dia menatap dingin ke arah lawannya. Lawannya adalah seseorang yang mengenakan jubah perang putih, dengan rambut panjang perak dan mata perak, seorang pria tampan. 100 bilah, pria berambut perak itu terkekeh, kamu benar-benar berani bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi? Aku akan memberitahumu, perbedaan antara alam semesta level 8 dan 9. HMPH, pria bersisik hijau itu mendengus dan ini membuat ekspresi pria berambut perak itu berubah. Gemuruh, gemuruh, pria bersisik hijau dan pria berambut perak tiba-tiba menjadi 2 sorot lampu dan berbenturan. Di dalam salah satu ruangan yang tenang di rumah jagal, Nuolansan yang mengenakan seragam pertempuran hijau tua sedang mengobrol dengan yang lain dalam jubah panjang abu-abu. Layar melayang di depan mereka dan itu menampilkan pertarungan antara pria bersisik hijau dan pria berambut perak. Kekuatan Bai Kaluo telah meningkat pesat dari sebelumnya. Pria berjubah panjang abu-abu memuji, matanya panjang dan sempit, tersenyum saat dia berkata, bakat, kemauan, dan pemahaman Bai Kaluo adalah yang tertinggi dan terbaik di antara semua muridku. Nuolansan berkata dengan bangga, meskipun aku memiliki gelar kapak perang, ketika aku masih level 8 alam semesta, aku mungkin bahkan tidak memiliki kekuatannya saat ini. Penilaian yang begitu tinggi, pria berjubah abu-abu itu berkata kaget. Kalau begitu menurutmu dia bisa memenangkan pertempuran ini? Dia bisa menang, Nuolansan mengangguk. Lawannya adalah alam semesta level 9. Pria berjubah abu-abu itu berkata. Hanya melihat, Nuolansan berkata dengan percaya diri. Di layar, Bai Kaluo bersisik hijau terlibat dalam pertempuran yang sangat intens dengan lawannya. Angin hijau yang kuat berputar-putar, Bai Kaluo hampir seperti anak angin, seluruh tubuhnya menjadi berputar, terus berputar, pisau di tangannya menjadi kilatan cahaya, memotong pria berambut perak. Wujud pria berambut perak itu sangat elegan, cahaya putih mengelilingi tubuhnya dan seluruh tubuhnya hampir seperti matahari, dia mengendalikan seutas benang seperti senjata roh dan terus-menerus mengelilingi Bai Kaluo. 10 pedang, ekspresi pria bersisik hijau itu jahat, berteriak. Pisau tiba-tiba menjadi 10 berkas cahaya. 50 pedang, teriakan lain. Cahaya putih salju dari pisau itu semakin berlipat ganda, kilatan cahaya dari bilahnya tampak membentuk bunga teratai, setiap bilah dan pantulannya seperti kelopak bunga teratai. Mendesis, benang seperti senjata menari-nari di sekitarnya, menyerang Bai Kaluo berkali-kali. 100 pedang, teriak Bai Kaluo. Rumble, kilatan pedang yang sangat mencolok, tiba-tiba terbentuk, hampir seperti tsunami, yang terbentuk dari pantulan dan kilatan dari 100 bilah, segera menelan pria berambut perak itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak percaya apa yang terjadi dan dengan tabrakan, seluruh tubuhnya hancur. Bai Kaluo, pria dengan sisik hijau di seluruh wajahnya mendengus dingin dan menghilang dari arena pertempuran. Cantik, pria berjubah panjang perak itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berteriak dengan gembira. Bagaimana menurutmu? Aku tidak melebih-lebihkan kan? Nuolansan tersenyum. Itu memang indah, muridmu terlalu kuat. Wajah pria itu memerah karena kegembiraan, keterampilan pisau dan domain anginnya telah menyatu dengan sempurna. Juga kecepatan bilahnya semakin cepat seiring berjalannya waktu. Semakin lambat, semakin kuat serangannya, akhirnya menghancurkan alam semesta itu. Tingkat 9 sama sekali. Benar, Nuolansan mengangguk, poin kuat Bai Kaluo adalah saat dia melepaskan teknik ini dan waktu berlalu, itu akan menjadi semakin kuat. Namun kelemahannya sangat jelas, selama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan penuhnya, kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika lawan mengambil kesempatan itu, dia akan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Haha, jangan terlalu keras. Muridmu menggunakan 2 bilah yang berputar terus-menerus. Dan dengan domain anginnya, dan kelincahannya, ingin menyerangnya di awal juga sulit.
Dan saat teknik pedangnya dilepaskan, itu akan berakhir. Pria berjubah abu-abu itu tertawa, tidak buruk sama sekali. Bisakah dia lulus? Nuolansan menatapnya. Tidak masalah, saya akan memberikan rekaman ini kepada Tuan ketika saya kembali. Saya percaya, menempatkan Bai Kaluo sebagai salah satu elit khusus kami di gedung 100 harimau seharusnya tidak menjadi masalah. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum. Senyum Nuolansan semakin dalam. Setelah beberapa saat, hanya ada Nuolansan yang tersisa di ruangan itu. Peng, 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 ada ketukan di pintu. Memasuki, teriak Nuolansan. Pintu terbuka, Bai Kaluo berjubah hitam, bersama dengan De Wen bertelinga runcing masuk. Leluhur, guru, De Wen dan Bai Kaluo membungkuk hormat. Nuolansan menatap dua orang di depannya. Bai Kaluo berjubah hitam dengan wajah penuh sisik hijau, membuat seluruh bagian luarnya terlihat dingin. Namun Nuolansan lebih menyukainya ketika dia melihat, Bai Kaluo, saya baru saja mengatur dengan gedung 100 harimau untuk menempatkan Anda sebagai elit khusus untuk dipelihara. Terima kasih guru. Bai Kaluo membungkuk sedikit. Ya, Nuolansan menoleh untuk melihat De Wen. De Wen, kamu dan Bai Kaluo akan segera mencapai bumi. Leluhur, kita benar-benar dekat dengan bumi sekarang, saya memperkirakan kita akan mencapainya dalam 3 hari. Mata De Wen dipenuhi dengan antisipasi, setelah bepergian selama 2 tahun 8 bulan, tentu saja dia cemas. Sangat bagus, Nuolansan sangat bersemangat. Bai Kaluo, Nuolansan memandangnya. Guru, Bai Kaluo menjawab dengan hormat. Ingat, tujuan pertama menuju ke bumi, mendapatkan kapal otomat itu. Jangan membangkitkan atau mengganggu tentara bumi, atau bahkan Luo Feng itu. Pertama dapatkan kapal itu prioritasnya. Ekspresi Nuolansan serius, ketika kamu telah memperoleh kapal itu, jika kamu mendapat kesempatan, singkirkan Luo Feng itu. Ya, Bai Kaluo dan De Wen menjawab dengan hormat. Ayo, aku akan menunggu kabar baikmu. Nuolansan tersenyum. Bai Kaluo dan De Wen segera pergi. Bersamaan dengan itu ketika Bai Kaluo baru saja menyelesaikan pertempurannya, di dalam arena pertempuran rumah jagal. Merusak, Luo Feng menatap lawannya, ikan todak emas membentuk busur yang indah, membuat orang terpikat oleh keindahannya yang mengejutkan, ikan todak telah menembus kepala lawan. Gila, kemenangan, merusak, tercakup dalam wilayah emas, ikan todak emas sangat bersemangat, ia melompat-lompat, bergoyang-goyang dan mengibaskan ekornya, segera membentuk busur yang indah, dengan mudah menembus apa yang tampak seperti pertahanan yang tidak dapat ditembus, menembus dahi lawan. Gila, kemenangan, merusak, merusak, merusak. Reputasi Krazi tersebar luas di rumah jagal Pulau Black Dragon Mountain. Gila, adalah petarung berperingkat 9 bintang yang kuat, bertarung melawan level yang lebih tinggi di setiap pertempuran. Diri sebelumnya hanya seorang pembaca roh level 6 bintang, namun dia telah membersihkan dan menghancurkan semua dalam levelnya. Ketika dia melangkah ke level bintang 7, dia dengan cepat mencapai peringkat bintang 9 dan tak terkalahkan dalam levelnya sendiri. Bahkan ketika dia bertarung melawan level yang lebih tinggi, dia memiliki persentase kemenangan 99%. Luar biasa menakutkan. Di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, sudah ada banyak kekuatan yang memperhatikan kejeniusan ini. Apakah itu 4 Leviathans, atau 2 Tanah Suci? Mereka semua mengulurkan undangan dan tangan mereka ke jenius mutlak ini. Namun, jenius yang disebut gila ini tidak peduli dengan mereka sama sekali. Sudah berakhir, aku akan berhenti di sini. Luo Feng tersenyum, menghilang dari arena pertempuran. Mars. Di dalam kapal, duduk bersila, Luo Feng membuka matanya. Rumah jagal di Starfield Black Dragon Mountain, tidak terlalu menantang sama sekali, seru Luo Feng. Apa yang kamu banggakan? Kamu menggunakan binatang bertanduk emas, dengan domain 4 lapisan, dan pemahaman tentang hukum alam semesta emas. Kamu harus tahu, bahkan di dojo kapak besar, seperti pertempuran kematian tingkat alam semesta, jika ada yang memulai untuk memahami hukum alam semesta, itu akan menjadi kemenangan instan. Anda memahami hukum dan memiliki domain 4 lapisan. Yang lebih penting lagi, tingkat kesadaranmu jauh melebihi tingkat yang sama, karena kesadaranmu adalah binatang bertanduk emas. Domain, hukum alam semesta, tingkat kesadaran, semuanya sangat kuat. Apa yang aneh tentang menjadi tak terkalahkan dalam tingkat yang sama di bidang bintang Gunung Naga Hitam? Jika kamu ingin bersaing, bersainglah dengan semua jenius di Kekaisaran Ganwu, bersainglah dengan semua jenius di alam semesta. Babata tidak tahan ketika Luo Feng menjadi sombong, jadi dia melompat untuk menjatuhkannya berkali-kali. Luo Feng menyeringai, segera terbang keluar dari kapal alam semesta dan mendarat di permukaan Mars. Gemuruh, di kejauhan ada binatang buas yang sangat besar yang sulit dilihat ujung ke ujung, ditutupi sisik hitam, keluar dari tanah. Matanya dingin dan brutal, mereka berkilau emas saat melihat Luo Feng. Setelah itu, binatang luar angkasa menghilang dan masuk ke dunia internal Luo Feng.
Dewa dunia, sangat sulit untuk dilatih. Untungnya dari dunia dalam dunia, saya mendapat jumlah kekayaan yang mengejutkan dan mampu membeli semua bahan berharga ini. Tidak heran begitu banyak binatang bertanduk emas hanya berhasil menyelesaikan level pertama dengan seluruh rentang hidup mereka. Luo Feng berseru dan menggelengkan kepalanya sebelum terbang dengan cepat kembali ke kapal. Gemuruh, kapal alam semesta lepas landas dan meninggalkan Mars saat menuju bumi. Bumi, benua Asia, kota Yangzhou, China. Luo Feng menyingkirkan kapal alam semesta dan menuju ke ujung bawah halaman Westlake. Saat itu sekitar malam hari, matahari merah berada di sisi barat langit, menyinari petak rumput kuning di bawah. Namun di petak rumput ada panggung paduan ekstra besar, di atasnya ada dua anak laki-laki dengan pisau di tangan mereka, terlibat dalam pertempuran. Gemuruh, gemuruh, udara meledak, kecepatan mereka sendiri menciptakan ledakan sonik. Berhenti, di samping panggung, seorang pria botak sederhana dan baik dengan bibir tebal tersenyum, bahkan ada tanda aneh di kepalanya yang botak, mirip dengan umat Buddha dengan berbagai jenis tanda di kepala mereka. Kedua anak laki-laki itu berhenti. Pria berbibir tebal berkepala botak itu sedikit membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa hormat yang murni. Tuan Divan, ini berat bagimu. Luo Feng turun, sepatu botnya mendarat di samping panggung. Ayah! Ayah, Luo Hai dan Luo Ping, mata mereka berbinar saat mereka berteriak kegirangan dan berlari ke arah Luo Feng. Luo Feng tertawa saat dia melihat kedua anaknya, 2 tahun telah berlalu dan kedua anaknya menjadi lebih luar biasa. Dengan modal yang cukup untuk mengasuh mereka dengan yang terbaik, bersama dengan teknik dari warisan binatang bertanduk emas dan planet Yunmo, kedua anaknya menerima pelatihan dan pengasuhan yang optimal. Saat ini, kedua anak itu sudah sebanding dengan wargot tingkat lanjut. Tingkat ini mungkin tampak berlebihan di bumi, namun di alam semesta, itu tidak banyak. Anak-anak berusia 6 atau 7 tahun dengan garis keturunan yang lebih baik, bahkan tanpa pengasuhan khusus, biasanya akan mencapai tingkat pelancong bintang pada usia ini. Bagaimana kinerja keduanya baru-baru ini? Luo Feng tersenyum saat dia melihat Divan yang berbibir tebal dan botak. Kedua master telah bekerja keras, fondasi pisau mereka sangat kuat. Divan memuji. Ayah, kamu mendengarnya? Kami telah bekerja sangat keras, kata kedua anak itu dengan bangga. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Kalian berdua pergi bermain dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Paman Divan. Oke, keduanya mengangguk dan bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menuju kastil dengan cepat. Bagi mereka, bisa memasuki dunia maya dan bermain game adalah saat yang sangat membahagiakan. Ada banyak anak lain yang seumuran dengan mereka. Divan, bagaimana pelatihanmu baru-baru ini? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Master teknik pemotong jiwa telah memberi saya sangat dalam. Saya baru saja membuat sedikit kemajuan baru-baru ini, tapi saya masih memiliki banyak area yang belum saya pahami. Divan berkata dengan hormat. Katakan padaku, kata Luo Feng. Tolong jelaskan ini. Divan berkata dengan hormat, pemotong jiwa tingkat pertama ini, tentang energi membaca roh yang menyatu dengan bilahnya. Divan bertanya dan Luo Feng menjawab. Secara akurat, itu adalah jawaban Babata. Karena teknik pemotong jiwa adalah teknik yang sangat kuat dari planet Yunmo, itu adalah sesuatu yang guru Yunmo temukan secara kebetulan di peninggalan bersejarah, jadi tidak ada persyaratan khusus untuk melatihnya. Dan teknik jejak jiwa mengharuskannya untuk mentransfer jiwanya terlebih dahulu. Pengalaman pelatihan pemotong jiwa, Babata mengingat semuanya dengan jelas. Oleh karena itu ketika Divan menemui masalah, Babata dapat menjawab dan Luo Feng akan berkomunikasi atas namanya. Penggemar di ini. Setelah Luo Feng selesai, dia merenung dalam-dalam sambil menatap Divan di depannya, berseru dalam hati, aku beruntung bisa membeli budak seperti itu. Ya, Divan adalah budak yang dibeli Luo Feng, budak level 9 alam semesta. Di alam semesta yang luas, mengandalkan teknik kontrol microchip yang hidup, seseorang paling banyak dapat mengontrol hingga budak level 9 alam semesta, itu karena saat seseorang menerobos ke level penguasa domain, seorang penguasa domain dapat dengan mudah memecahkan microchip di dalam dirinya otak dan tidak mati, karenanya, level tertinggi yang tersedia hanya level alam semesta 9. Di antaranya, harga budak level 1 alam semesta biasanya sekitar 10 juta hingga 30 juta dolar alam semesta. Sebanding dengan sekitar 10 planet kehidupan dalam harga. Dan budak level 4 alam semesta dihargai sekitar 100 juta hingga 300 juta dolar alam semesta. Budak alam semesta level 7 dihargai sekitar 1 miliar hingga 3 miliar dolar alam semesta. Budak alam semesta level 8 sekitar 3 miliar hingga 10 miliar dolar alam semesta. Budak alam semesta level 9 juga sekitar 3 miliar hingga 10 miliar dolar alam semesta. Mengapa hampir tidak ada perbedaan antara level 8 dan 9 alam semesta? Ini karena, membeli budak level 9 alam semesta memiliki risiko.
Meskipun sangat sulit bagi alam semesta 9 untuk menerobos ke tingkat penguasa domain, masih ada kemungkinan. Tidak ada yang pernah tahu dan budak tingkat 9 alam semesta mungkin hanya melakukan terobosan. Menerobos ke tingkat penguasa domain, mendapatkan kembali kendali dari microchip yang hidup. Sangat mungkin bahwa dalam kemarahannya, dia akan membunuh tuan yang mengendalikannya. Di alam semesta level 9 yang menerobos dan membunuh tuannya karena marah, telah terjadi berkali-kali, yang mengakibatkan harga alam semesta level 9 dan 8 tidak memiliki banyak perbedaan harga. Divan, budak alam semesta level 9, untuk bisa berlatih hingga alam semesta level 9, itu menunjukkan bahwa bakatnya memang tinggi. Kembali ketika Luo Feng membeli Divan dari pedagang budak bahkan memperingatkannya, "Tuan, budak level 9 alam semesta ini datang dengan risiko tinggi. Saat dia menerobos, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mengapa Anda tidak pertama oleh budak alam semesta level 8? Meskipun levelnya turun 1, itu jauh lebih aman. Ketika benar-benar naik ke alam semesta level 9, Anda bisa menjualnya dan Anda tidak akan rugi. Aku akan membelinya." Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Setelah membeli Divan, Luo Feng melepaskan tubuh Golden Hornet Beast-nya. Melalui tubuh itu dia menggunakan jejak jiwa budak yang baru dilatih padanya, memerintahkan Divan dan membuatnya tidak bisa melawan. Sebagai budak, Divan secara alami tidak akan menolak. Seperti itu, Luo Feng menggunakan jejak jiwa budak dan menanamnya di dalam jiwa Divan, jauh di lubuk hatinya. Sejak saat itu, Divan akan menjadi budak paling setia Luo Feng, karena ini adalah kesetiaan dari lubuk jiwanya. Menggunakan jejak jiwa budak untuk mengendalikan orang juga memengaruhi jiwamu, gurumu. Hanya bisa mengendalikan 9 budak abadi yang hebat, oleh karena itu, kamu harus menghargai kualitas daripada kuantitas. Babata mengingatkan Luo Feng. Dipahami. Luo Feng melatih teknik jejak jiwa, dengan hati-hati membaca segala sesuatu tentangnya dan penggunaannya bersama dengan efeknya. Tentu saja dia jelas, memilih seorang budak, dia harus sangat berhati-hati dan berhati-hati. Ini karena dia mengendalikan budak ini melalui jiwanya, dengan hubungan antara jiwa mereka, tuannya dapat sepenuhnya mengendalikan budak itu, tetapi budak itu juga dapat mempengaruhi tuannya. Divan menjadi budak sejak awal. Sebagai budak, dia berlatih di bawah kondisi yang sangat buruk, tapi dia masih bisa berlatih sampai level ini. Aku juga sudah memeriksa latar belakangnya, dia layak menjadi salah satu budak jiwaku. _2. Divan, budak sejati pertama Luo Feng. Kapal alam semesta keluarga Nuolan San bisa tiba di bumi kapan saja. Oleh karena itu Luo Feng tidak kembali ke kabin nutrisi lagi, dengan sabar menunggu di bumi untuk kedatangan mereka. Cina, tahun 2065 tanggal 28 Oktober area Tata Surya. Sebuah kapal ramping dengan kepala kapak, kapal alam semesta kelas D3, hampir seperti bintang jatuh, menuju Tata Surya. Di dalam ruang kendali kapal, mengenakan jubah hitam, baikala bersama Dewen berjubah biru, mereka berdiri berdampingan di papan kendali. Simulator gambar eksternal memungkinkan keduanya untuk melihat dengan jelas tata surya yang indah di luar, mengelilingi bintang yang mencolok itu, planet-planet yang mengorbit terus-menerus. Salah satunya adalah planet biru yang sangat kecil dan biasa-biasa saja yang menarik perhatian mereka. "Bumi," Baikaluo berkata dengan dingin. "Ya, Bumi, kita sudah sampai." Senyum muncul di wajah Dewen, dia berbalik untuk melihat Baikaluo. "Baikaluo, kamu ingat apa yang dikatakan guru? Pertama-tama kita akan menghindari membangkitkan manusia di bumi dan diam-diam mendapatkan kapal otomat." "Saya tahu," Baikaluo menjawab dengan dingin. Dewen tidak terlalu senang dengan jawabannya, tetapi dia tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, di dalam tata surya, pada beberapa asteroid yang tersebar, ada beberapa di antaranya yang benar-benar dipasang di sana. Sebenarnya di seluruh tata surya, sudah banyak dipasang sistem pengawasan. Bisa dikatakan, bahwa seluruh tata surya sangat aman. Kecuali jika sesuatu seperti kapal otomat dengan tingkat teknologi itu tiba, jika tidak, melewati tata surya tanpa terdeteksi, itu tidak mungkin. Di salah satu asteroid yang ditempatkan secara acak. Sinyal tersebut dengan cepat menangkap pemandangan dan dikirim ke inti dari sistem pertahanan dan pengawasan seluruh planet Kastil Luo Feng. Sinyal datang dari mana-mana. Kapal kelas D3 ini dipindai dan gambarnya ditangkap secara utuh dan jelas. Bumi, waktu malam Cina, sekitar jam 7 malam. Langit sudah lama menjadi gelap. Seluruh kota yang Zhou ramai, lampu menyilaukan, dan sebagai tanah suci para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Halaman Westlake Luo Feng dipenuhi dengan tawa. Luo Feng dan keluarganya mengelilingi meja dan makan malam. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan adik laki-lakinya Luo Hua bersama istri dan anak-anaknya, bersama dengan istri Luo Feng dan 2 anaknya, juga ada budak pertamanya Divan, semuanya. "Paman Divan, aku benar-benar melatih keterampilan pisauku selama 1 jam sore ini, kan?" Hai kecil berteriak. "Ya," Divan tersenyum dan mengangguk.
Bu, kamu mendengarnya? Little Hai menggerakkan alisnya, menatap ibunya di samping Susin. Luo Feng melihat perilaku menggemaskan putranya, dia tidak bisa menahan senyum, tiba-tiba komputer kuantum di lengannya mulai berbunyi, ekspresi Luo Feng berubah. Ini adalah sistem alarm yang telah dia atur jauh sebelumnya, saat sesuatu terjadi dalam sistem pengawasan planet ini, itu akan membuatnya khawatir. Luo Feng melihat ke bawah dan sebuah layar muncul dari komputer kuantumnya, sebuah kapal alam semesta berbentuk ramping dengan kepala kapak terbang dengan cepat melintasi tata surya, menuju bumi. Mereka sudah tiba. Mata Luo Feng berbinar. Ayah, Bu, kalian semua makan dulu, aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Luo Feng berdiri. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Luo Hongguo berkata. Luo Feng tersenyum, pada saat yang sama menepuk kepala kedua anaknya, memegang tangan istrinya, berkata dengan lembut, Susin, aku akan keluar sebentar, mungkin akan kembali besok pagi. Hati-hati, kata Susin. Keluarganya jelas bahwa Luo Feng kadang-kadang memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, dan saat-saat ketika dia akan mengurung diri selama setengah bulan, maka baginya untuk dapat makan malam bersama mereka adalah kesempatan yang langka. Adapun Luo Feng pergi tiba-tiba, mereka sudah terbiasa, satu-satunya adalah, makan malam belum selesai, maka ayahnya Luo Hongguo harus menyebutkannya. Divan, Luo Feng menatapnya. Divan juga berdiri, dua dengan cepat meninggalkan kastil. Zhou. Keduanya bergegas ke langit, langsung menuju ke udara di atas kota yang Zhou. Sebuah kapal semesta berbentuk cakram hitam tiba-tiba muncul di udara dan Luo Feng dan Divan memasukinya, segera berganti ke armor dan sepatu bot paduan mereka, Del. Gemuruh, kapal alam semesta dipercepat dan langsung menuju atmosfer, dengan cepat meninggalkan bumi dan keluar angkasa. Pertarungan, jika itu terjadi, itu harus terjadi di luar angkasa. Pertempuran tingkat alam semesta ke sebuah planet kecil adalah bencana. Alam semesta berbentuk cakram hitam yang dikirim menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menembus stratosfer bumi dan keluar angkasa. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, Luo Feng berdiri tanpa ekspresi di layar papan kontrol, di belakangnya berdiri budaknya Divan. Mereka berdua mengenakan armor paduan mereka berkilauan di bawah cahaya ruang kendali. Berapa lama lagi sebelum mereka tiba? Luo Feng berkata ke arah layar. Kepala iblis kecil muncul di layar, jika kapal kelas D3 itu mempertahankan kecepatannya, akan memakan waktu sekitar 8 jam 49 menit untuk mencapai bumi. 8 jam 49 menit? Luo Feng tersenyum, kalau begitu mari kita sambut mereka. Ya, seluruh kapal segera mulai berakselerasi, meskipun akselerasinya sangat cepat, karena ada penyesuaian gaya gravitasi otomatis di dalam sistem kapal, membuatnya seolah-olah mempertahankan gaya gravitasi bumi sepenuhnya. Kapal menuju ke tepi luar tata surya. Dan kapal yang dipimpin oleh leluhur kedua Duen dan murid paling luar biasa dari Nuolan San, Bai Kaluo, kapal kelas D3 itu sedang menuju ke bumi. Keduanya dengan cepat menutup jarak. Di dalam kapal berbentuk streamline grade D3 di dalam ruang kendali kepala kapak. Senior, apakah kamu sudah memberitahu guru? Bai Kaluo berkata dengan dingin, sepenuhnya mengenakan jubah hitam. Ya, leluhur kepala tahu kita telah mencapai tata surya, dia sangat senang. Wajah tampan Duen mengungkapkan senyum, kepala leluhur bahkan berkata, dia akan menjaga komunikasi dan tetap berada di jalur di jaringan alam semesta virtual saat dia menunggu kabar baik kita. Oke, Bai Kaluo mengangguk. Alarm yang menusuk telinga bergema di dalam ruang kendali, segera ekspresi Duen berubah. Peringatan, sistem pengawasan telah mendeteksi kapal alam semesta terbang ke arah kita. Itu menuju ke arah kita. Suara keras dan menusuk bergema di dalam ruang kendali. Apa? Ekspresi Duen sangat berubah. Kapal alam semesta, Bai Kaluo juga terkejut. Alam semesta terlalu luas untuk struktur seperti kapal alam semesta. Jika terlalu jauh dari lokasi seseorang di ruang angkasa, itu hanya seperti setitik debu. Bai Kaluo dan Duen tidak punya cara untuk melihat dengan mata mereka atau menemukan puluhan juta kilometer jauhnya ada kapal lain dengan diameter 100 meter. Ruang kendali kapal semesta berbentuk cakram, Luo Feng dengan tenang melihat ke layar. Mengaktifkan meriam railgun, kata Luo Feng. Dipahami, iblis babata di layar memulai aktivasinya. Segera seluruh bagian depan atas dari permukaan kapal bergerak. Di bawah lapisan pertama perisai energinya, material paduannya bergerak dan membentuk lekukan, memperlihatkan kepala meriam perak selebar 6 meter yang berbahaya. Kepala meriam mulai menjulur melewati perisai energi. Mulut meriam mulai membuat sedikit perubahan, cahaya mulai berkumpul di ujung-ujungnya, ruang di sekitarnya tampak sedikit mulai melengkung. Aktivasi energi, hitung mundur, 60, 59, 58, 57, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1.
Aktivasi selesai. Suara bergema dari papan kontrol di seluruh ruang kontrol. Babata, ambil kesempatan itu dan hancurkan mereka dalam satu pukulan. Luo Feng memerintahkan. Haha, serahkan padaku. Setan kecil di layar sangat bangga. Meriam pistol rel. Ini adalah salah satu hadiah yang telah disiapkan Luo Feng untuk pasukan keluarga Nuolansan. Dengan deteksi dini, dia tahu bahwa kapal itu hanyalah kapal alam semesta kelas D3. Oleh karena itu selama 2 tahun ini, Luo Feng menghabiskan sejumlah besar kekayaan, dan membeli meriam-meriam kelas D5 senilai 260 miliar dolar alam semesta. Meriam rel kelas D5. Senjata berbasis teknologi apapun yang mencapai kelas C sudah menjadi milik kelas surgawi. Itu sulit melalui rute normal? Juga senjata berbasis teknologi ini memiliki harga yang sangat selangit. Meskipun dia bisa mendapatkannya dari lelang yang akan datang dengan harga yang lebih rendah, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, melalui hubungan yang sangat baik dengan perusahaan besar yang menangani barang-barang khusus, dia menghabiskan 260 miliar dolar alam semesta dan membeli meriam-meriam rel kelas D5. Di galaksi seperti Bima Sakti, untuk bisa mencapai harga 260 miliar dolar alam semesta itu sudah lumayan. Jelas bahwa Luo Feng telah menghabiskan banyak uang. Dan ini juga setelah Luo Feng menghabiskan banyak uang sebelumnya di tempat ini. Oleh karena itu, mereka setuju untuk membantunya mendapatkan meriam Railgun kelas D5. Kalau tidak, tanpa perlindungan sebelumnya, toko ini bahkan tidak akan membantu Luo Feng mendapatkan senjata tingkat tinggi seperti itu. Adapun sejumlah besar uang yang dihabiskan sebelumnya, itu untuk pelatihan Dewa Dunia Luo Feng, membeli semua bahan yang sangat berharga. Uang yang dihabiskan untuk bahan-bahan itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang dihabiskan untuk meriam. Banyak binatang bertanduk emas, sampai mati, hanya berhasil melatih dewa tingkat 1 dunia, jelas harga dan kekayaan yang dibutuhkan untuk melatih ini sangat tinggi. The Golden Hornet Beast, biasanya adalah puncak dari penguasa sektor, dengan 3 tubuh terpisah. Oleh karena itu Luo Feng dapat membeli bahan-bahan ini melalui pasar dunia manusia. Binatang bertanduk emas ini juga secara alami akan menciptakan tubuh manusia dan menggunakannya untuk membeli logam di pasar manusia. Adapun puncak kekuatan penguasa sektor, kekayaan di baliknya mengejutkan, namun sebagian besar masih hanya pada level 1 teknik. Pelatihan Dewa Dunia adalah untuk memungkinkan binatang bertanduk emas mengecilkan tubuhnya, kepadatan tulang dan ototnya, dan juga meningkat kepadatannya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Biasanya yang lebih muda mulai berlatih, semakin mudah. Mirip dengan anak manusia yang lebih lunak dalam latihan, semakin kuat dan besar tubuhnya, semakin sulit untuk menyusut setelahnya. Karena itu, untuk Golden Hornet Beast tingkat alam semesta, pelatihan sedikit lebih mudah. Namun demikian, untuk sepenuhnya menyelesaikan level 1 saja diperlukan sejumlah besar material berharga dan Luo Feng masih kekurangan 2 material. Bahan-bahan ini lebih berharga, sangat langka. Luo Feng telah membeli 2 bahan ini di toko barang langka dan menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk itu, oleh karena itu toko menghargai klien super mereka ini. Dengan demikian mereka bersedia membantu mendapatkan dia meriam rel kelas D5. Meriam Railgun, api. Di dalam ruang kendali, raungan bersemangat Babata bergema. Ruang angkasa. Kapal alam semesta kelas D3 telah mendeteksi kapal alam semesta berbentuk cakram hitam semakin dekat. Ini kapal kelas C9. Dewen mengerutkan alisnya, bisakah kita mengguncangnya? Tuan, kita terbang menuju bumi, mereka terbang dari bumi, kemanapun kita mengubah arah, mereka akan tetap dengan mudah mendekati kita tidak dapat menggoyahkan mereka. Di layar, suara Ai berbicara, juga, bagi kami untuk mengubah kecepatan kami juga akan membutuhkan sedikit waktu. Meskipun kapal alam semesta dapat mencapai kecepatan cahaya, masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk berakselerasi untuk mencapai batas kecepatan cahaya. Dan untuk kapal untuk mempercepat atau mengurangi kecepatannya tidak bisa melakukannya dengan segera. Ini memudahkan pihak lain untuk mendekat. Jika kita tidak menuju ke bumi, akan mudah untuk mengguncang mereka, kata Ai-nya. Jangan repot-repot dengan kapal itu. Bai Kaluo memerintahkan dengan dingin, sebuah kapal alam semesta kelas C9 tidak dapat mempengaruhi kita. Kapal ini pasti berada di bawah Luo Feng. Dewen mengerutkan alisnya, saat ini, aku khawatir dia sudah tahu kita ada di sini. Kepala leluhur memerintahkan kita untuk diam-diam mendapatkan kapal otomat. Karena kita sudah ditemukan, tidak perlu lagi bersembunyi. Bai Kaluo berkata dengan dingin, terus maju menuju bumi. Bai Kaluo dan Dewen hanya berdebat selama beberapa detik. Gemuruh, gelombang meriam Railgun yang sulit dilihat dengan mata telanjang, hanya menyisakan sedikit gelombang di belakangnya di luar angkasa, menghantam kapal alam semesta kelas D3 dengan kecepatan cahaya. Tanpa persiapan atau pertahanan apapun, diserang oleh meriam Railgun, sistem pemindaian kapal semesta kelas D3, yang hanya pada kecepatan cahaya maksimal.
Pada saat yang sama kapal kelas D3 menerima sinyal, tembakan akan telah mengenai kapal alam semesta. Kapal yang ramping dengan kepala kapak besar itu segera mengalami robekan besar di sisinya, menembus bagian tengah kapal dan keluar dari sisi lain, yang menyebabkan kapal yang masih terbang dengan kecepatan tinggi terkoyak dengan jumlah besar. Skrap paduan menyebar ke segala arah, membuat tumpukan sampah di dalam area tata surya itu. Dari sisa ruang kendali, dua siluet manusia dengan cepat terbang keluar. Mengambang di angkasa. Itu Dewen dan Baikaluo. Bagaimana itu bisa terjadi? Dewen menatap dengan mata terbelalak. Kami tertembak oleh meriam, bagaimana mungkin? Baikaluo berjubah hitam mengamuk. Senjata jarak jauh kecepatan ringan yang melebihi kelas D3, ini jelas merupakan kelas surgawi, dalam harga, bahkan sebanding dengan senjata roh level 5 atau senjata energi genetik. Bahkan penguasa sektor, biasanya tidak akan bisa menghabiskan uang sebanyak itu, membeli meriam rel kelas D seperti itu. Dewen menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak percaya, di bumi, bagaimana mungkin ada meriam-meriam kelas D yang bahkan tidak mampu dibeli oleh penguasa sektor? Meriam-meriam rel kelas D, untuk seorang penguasa sektor, meskipun mereka mampu membelinya, mereka masih hampir tidak pernah membelinya. Itu karena serangan tuan sektor saja jauh melebihi meriam tingkat D. Dan tanpa kekuatan seorang penguasa sektor, mereka yang mampu membeli meriam tingkat D sangat langka. Itu tidak mungkin, wajah Dewen dipenuhi kepanikan. Jangan khawatir tentang ini, tanpa kapal, bagi kita untuk terbang ke bumi akan memakan waktu setengah tahun. Baikaluo berkata dengan dingin. Gemuruh, dari angkasa yang jauh, dengan kecepatan cahaya sebuah kapal mendekat. Dewen, musuh ada di sini. Baikaluo berkomunikasi melalui energi genetik. Dewen mendongak. Sebuah kapal semesta berbentuk cakram hitam dengan cepat mendekat. Hal yang aneh adalah bagaimanapun, kapal itu terus-menerus melambat, akhirnya berhenti beberapa ratus km jauhnya dari posisi mereka, pintu kabin kemudian terbuka secara otomatis dan siluet manusia dengan cepat keluar dan bergegas ke arah mereka. Beberapa ratus km, dia menutupnya dalam sekejap mata. Ini adalah pria berkepala botak berbibir tebal, tampak baik dan jujur mengenakan baju besi hitam. Sangat cepat, Dewen terkejut. Gemuruh, pisau busur perak mengiris, begitu cepat alam semesta level 6 Dewen tidak bisa mengelak, matanya dipenuhi ketakutan, menatap dengan mata terbelalak. Merobek, kepalanya meledak, kepala leluhur kedua Nuolansan, Dewen Nuolansan, telah meninggal. Kecepatan pisau perak itu tidak melambat sama sekali, langsung menuju Baikaluo berjubah hitam.